Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu yang solih dan solihah? Kemarin kita masih belajar tentang animals. Sekarang kita akan belajar lagi tentang animals. Tapi ibu mau tanya, kira-kira hewan peliharaan kalian di rumah makan apa? Seperti kelinci, terus kucing kalian, atau ayam kalian? Nah, mereka punya makanan yang berbeda-beda kan? Hari ini kita akan membahas tentang animals atau hewan dan jenis makanannya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, perhatikan penjelasan ibu baik-baik karena minggu depan kita akan latihan. Oke? Let's pray before we start our activities. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. What and how do animals eat? Kira-kira hewan memakan apa dan bagaimana sih cara mereka makan? Nah, animals eat different types of food. They feed on other living things. Hewan memakan berbagai jenis makanan. Mereka memakan makhluk hidup lainnya. Seperti kata ibu tadi, ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan daging, ada juga hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Grouping animals by what they eat. Sekarang kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 1. Herbivores, 2. Carnivores, and 3. Omnivores. Number 1. Herbivores. They eat only plants. 2. Carnivores. They eat only other animals. And 3. Omnivores. They eat both plants and other animals. Jadi, kita akan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, di sana ada gambar sapi. Nah, ini istilahnya adalah herbivora atau mereka hanya memakan tumbuhan. Dan yang kedua, di sana ada macan. Macan ini merupakan hewan karnivora atau mereka hanya memakan hewan lainnya atau memakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora ini merupakan hewan pemakan segala. Dia memakan tumbuhan, juga memakan daging atau memakan hewan lainnya, seperti tikus. Nah, itu adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, ada karnivora, dan yang terakhir ada omnivora. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas adalah herbivora. Jadi herbivora ini hewan pemakan tumbuhan. Dia hanya memakan tumbuhan seperti buah-buahan, rumput, atau dedaunan. Seperti contohnya sapi, dia memakan rumput, ulat juga memakan dedaunan, ada koala dan juga ada gajah. Gajah memakan buah-buahan. Jadi itu istilahnya herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ingat, herbivora, herbi, memakan tumbuhan. Nah, ini adalah contoh dari hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Di sana ada sapi, kelinci, panda, terus ada kambing, ada gajah, ada kuda, terus ada unta dan ada jerapah. Semua gambar hewan ini merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Jadi anak-anak bisa lihat lagi di sana. Ingat baik-baik, herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Bisa ya sampai sini?
Sekarang kita lihat bagaimana bagian mulut dari hewan herbivora. Yang pertama di sana ada belalang. Jadi, belalang memiliki bagian mulut untuk memotong daun. Mulut belalang ini bekerja seperti gunting yang sangat tajam. Jadi bisa dilihat seperti misalnya saat belalang memakan dedaunan, dia mulutnya akan bergerak cepat. Karena mulut belalang memang seperti gunting yang sangat tajam. Kemudian ada kudanil. Kudanil ini merupakan hewan herbivora. Dia memakan buah-buahan atau rumput-rumput atau tumbuhan lainnya. Nah, kudanil ini memiliki bagian mulut yang besar dan datar. Hal tersebut berfungsi seperti gigi yang digunakan untuk mengunyah daun atau rumput-rumput. Baik, kita masuk ke hewan yang kedua, yaitu karnivora. Karnivora ini merupakan hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Yang pertama, ada kucing. Kucing ini suka memakan ikan. Nah, terus yang kedua ada buaya. Buaya di sana sedang memakan ikan juga. Jadi buaya ini biasanya akan memangsa hewan-hewan yang lewat saat menyeberang sungai misalnya. Nah, itulah contoh hewan karnivora. Kemudian ada ular juga di sana. Bisa dilihat di situ ada ular yang sedang memakan buaya. Jadi ular ini akan menelan mangsanya, tidak mencabik-cabik seperti misalnya kucing ataupun singa, tidak, tapi ular biasanya menelannya. Kemudian di sana ada burung elang yang sedang mencari makan di laut dengan mengambil ikan. Elang juga biasanya mencari makan di darat dengan memangsa ayam ataupun hewan-hewan yang dilihat berkeliaran. Jadi karnivora ini memakan hewan lain atau pemakan daging. Oke, mari kita lihat contoh-contoh hewan karnivora. Di sana ada singa, ada burung elang, ada buaya, ada macan, lalu ada kucing, dan juga ada komodo. Nah, mereka ini semua memakan daging atau hewan lainnya, atau istilahnya karnivora. Oke, sampai sini paham ya? Karnivora pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana bagian mulut dari karnivora atau hewan pemakan daging. Yang pertama ada mulut singa atau lion. Singa memiliki taring yang berfungsi untuk mencabik makanannya atau menerkam hewan buruannya. Di sana taring memiliki taring yang sangat tajam tentunya. Ini berfungsi untuk mencabik-cabik makanannya atau menerkam. Lalu di sana ada mulutnya ular. Nah, ular juga memiliki taring yang berfungsi untuk menerkam mangsanya. Tetapi ular ini tidak mencabik-cabik seperti singa, tapi dia menelannya. Walaupun hewan mangsanya ini besar sekalipun, dia menelannya. Dan yang terakhir adalah omnivora. Omnivora ini merupakan hewan pemakan segala. Dia memakan hewan lain, dia memakan daging, dia juga kadang-kadang memakan tumbuhan. Atau mix dari herbivora dan karnivora. Di sana contohnya ada rubah, terus ada ayam, ada lalat, dan ada beruang. Nah, keempat contoh hewan ini merupakan hewan omnivora atau pemakan tumbuhan, pemakan daging, atau pemakan hewan lainnya. Seperti ayam. Ayam kalau dikasih ikan dia makan, dikasih beras juga dimakan. Lalat juga seperti itu. Apa yang ada di hadapannya pasti dia hinggapi. Seperti rubah juga seperti itu dan beruang juga seperti itu. Kadang-kadang memakan tumbuhan, kadang-kadang juga memakan hewan lainnya. Jadi itu ya contoh hewan omnivora.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana bagian mulut dari hewan omnivora ini. Ini ibu punya contoh dari monyet ya. Jadi monyet ini memiliki taring. Taring ini berfungsi untuk mencabik makanannya. Ada juga gigi biasa. Gigi biasa ini digunakan monyet untuk mengunyah makanannya. Karena monyet ini merupakan hewan omnivora, jadi kadang-kadang dia memakan daging atau memangsa hewan kecil yang lain. Dia juga kadang-kadang memakan tumbuhan. Seperti itu. Jadi taringnya ini berfungsi untuk mencabik makanannya atau menerkam. Kemudian ada gigi biasanya ini yang digunakan untuk mengunyah, seperti mengunyah buah-buahan atau mengunyah tumbuhan yang bisa dimakan lainnya. Seperti itu ya. Jadi ada 3 tadi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi kita sudah belajar ada 3 hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora atau pemakan daging atau hewan lainnya. Dan yang ketiga ada omnivora atau pemakan segala. Dia memakan tumbuhan, kadang-kadang juga memakan hewan lainnya dan juga memakan daging. Ingat ya anak-anak, ada 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian. Terima kasih sudah bersama Ibu Guru Sarah dalam beberapa menit. Jangan lupa kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinaba'ahu. Oke, terima kasih. See you next time.